Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Agustus 2021. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama, operasi Pilar JMP. Sementara itu, tim SAR dan aparat TNI yang menggunakan speedboat mendekati tempat kejadian untuk mengevakuasi. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena tingginya pondasi Pilar JMP mencapai 3 meter. Alhasil setelah mayat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, barulah diturunkan menggunakan seutas tali ke speedboat. Proses evakuasi menjadi tontonan warga. Mari. Ya, ini proses evakuasi dari mayat berjenis kelamin laki-laki sebenarnya. Terus Pak, ke mobil. Ini bawa kemana? Mayat tanpa identitas dibawa JMP dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku. Jenazah mayat berjenis kelamin laki-laki di pondasi pilar jembatan Merah Putih telah dievakuasi. Mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku, Jalan Tantui, Ambon, Kamis 19 Agustus 2021. Dari pantauan tribunambon.com di lapangan, mobil Polsek Teluk Ambon yang membawa mayat tiba sekitar pukul 13 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur di Rumkit Bayangkara. Proses pemindahan jenazah dalam kantung mayat berwarna orange itu berlangsung cepat. Sejumlah personel tampak berjaga-jaga selama proses pemindahan jenazah ke ruang pemulasaran jenazah. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 8 unit speedboat dikerahkan untuk mengevakuasi mayat tersebut. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena tingginya pondasi pilar JMP mencapai 3 meter. Alhasil setelah mayat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, barulah diturunkan menggunakan seutas tali ke speedboat. Kenapa kita video live? Oh di situ. Telepon sudah. Iya. Supaya jangan masyarakat pasti sudah. Sudah. Izin saja. Mari. Ya, ini proses evakuasi dari mayat berjenis kelamin laki-laki sebenarnya. Terus Pak, ke mobil. Tribuners tangis Ibu Firman Latole di ruang jenazah Rumah Sakit Polisi Maluku. Identitas mayat laki-laki yang ditemukan di bawah jembatan Merah Putih Kota Ambon akhirnya terkuak. Diketahui mayat yang mengenakan celana jeans dan baju hitam itu adalah Firman alias Latole, 20 tahun, warga Perumnas Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Identitasnya tersebut dipastikan sendiri kakek dan ibu kandungnya saat mendatangi kamar jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku. Baharudin mengatakan cucunya adalah orang baik dengan keluarga maupun tetangga sekitar. Sementara itu, ibu korban tak kuasa menahan air mata saat melihat jenazah putra tercintanya di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Ibunya Hatijah menangis histeris saat melihat anaknya terbujur kaku dan dipenuhi luka. Terakhir kali dia mengaku melihat anaknya sedang mabuk minuman beralkohol bersama teman-temannya. Firman ditemukan tergeletak di bawah jembatan Merah Putih sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan kondisi bersimbah darah. Tadi malam tuh minum itu bilang kalau kamu sing minum.
Dia berjalan anak perluna. Berapa orang nih banyak? Sinta itu Sinta lagi, gitu Sinta lagi dia pun tamang gitu Sinta. Berapa orang mah? Pala-pala sama Tiga orang. sama situ. Kita sih kenal abang dong suruh 3 hari bertamu tapi itu kurang terlalu pantau dong. Tadi malam dong minum itu bilang kalau kamu sing minum buka pintu saja. Biar kamu bertamu sih nggak apa-apa. Jangan minum. Sudah nanti yang polisi tidak masuk toh. Nanti tadi kalau tanya mamanya tadi itu saya tanya gimana. Karena ini dia bikin pertimbangan. Iya, kan? Makanya ketemu. Jangan kita tunggu kantor dia. Nanti di kantor dulu. Nanti dong dia dulu. Iya, semuanya banyak. Tolak autopsi jenazah, keluarga mengaku ikhlas menerima kepergian Firman. Polisi terus berusaha mengidentifikasi jenazah laki-laki yang diduga kuat Firman Ali alias Latole. Namun sayangnya keluarga Firman menolak otopsi dilakukan pada jenazah tersebut. Hatijah, ibu korban, mengaku menolak otopsi lantaran tak ingin anaknya semakin tersiksa. Sebagai orang tua, Hatijah telah mengikhlaskan anaknya pergi untuk selama-lamanya. Hatijah menambahkan dirinya sangat menyesalkan teman almarhum yang sejak semalam bersamanya tidak memberitahukan dirinya atas kematian anaknya. Ini suara Dia berjalan anak perluna. Berapa orang nih banyak? Sinta itu Sinta lagi, gitu Sinta terlalu pantau dong. Tadi malam dong minum itu bilang kalau Tadi kalau tanya mamanya tadi itu saya tanya gimana. Karena ini dia bikin pertimbangan. Iya, kan? Makanya ketemu. Jangan kita tunggu kantor dia. Inilah katong sing tahu Pak. Biasanya beta juga kebetulan beta turun, lalu beta baru kaget sampai di Pangkalan, lalu dong kasih kebetulan beta situ kan ketua Pangkalan dia Asrama Haji. Lalu dong kasih beta, lalu beta bilang iyo, lalu beta marah lah itu, lalu terus beta ambil motor beta lari ke kemari. Beta cek di sini di PJMP dan bilang lebih jelas cek di rumah sakit, kalau bilangnya beta lari kemari. Terus pas tadi bawa cek langsung hasilnya gimana? Ya hasilnya gimana? Kenal lah Iya tuh. kenal. Kenal itu dia Sudah lihat langsung tuh kenal. dia langsung. Nama aslinya siapa Pak yang Nama aslinya Latole sudah. Latole. Latole ya. Umur berapa kira-kira ya? Umur 20 tahun. 20 tahun. Itu hilang susah. Tahu dari sini kan? Iya, ingatnya dia pun kejadian ini ketemu saya tahu tuh awalnya kejadian ketemu saya tahu seperti apa dia mamanya sendiri bilang katanya minum keluar minum tadi malam. Tapi saya tahu minum nih siapa-siapa. Dia bilang hanya anak perunas. Oh, anak perunas. Tapi saya tahu anak perunasnya katanya saya tahu. Kesehariannya di sana itu apa? Ya, Kesehariannya di sana itu apa? dia. Iya. Yang ini ke Iya, korban yang ini. korban ini. Iya, dia ojek. Oh, dia ojek. Ojek. Di mana di Dia asrama haji ya. asrama Iya. haji. Oke. Oh, kalau dia ngom ini saudara tuh? Iya, pangkat cucu. Oh, pangkat cucu ya. Karena dia pendek kan beta 1 kali. Oke, Jadi mama itu beta punah. Oke, siap. Siap. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diguyur hujan deras, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-76 berjalan lancar. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-76 yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Jalan Slamet Riyadi, Sirimau, Kota Ambon, Kamis 19 Agustus 2021 berjalan lancar. Pengibaran bendera merah putih serta semua proses upacara berjalan khidmat, meski Kota Ambon diguyur hujan cukup deras. Pantauan tribunambon.com di lokasi, upacara peringatan dilaksanakan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai inspektur upacara dalam prosesi peringatan Hari Ulang Tahun Maluku tersebut. Upacara digelar dengan tetap menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Pada pintu masuk menuju lapangan juga disiapkan pojok untuk mencuci tangan dan alat untuk cek suhu tubuh. Peserta upacara yang berasal dari aparat TNI Polri, kelompok pramuka dan ASN diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak dalam barisan.
3 orang pasukan pengibar berhasil menaikkan bendera merah putih dengan gagah di ujung tiang meski hujan semakin deras. Hingga upacara memperingati kemerdekaan Indonesia selesai, maksud kami memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku selesai, semua proses berjalan dengan lancar dan khidmat. Tribunus vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Kota Ambon dimulai, targetnya 200 ibu hamil hari ini. Ibu hamil di Kota Ambon mulai menjalani vaksinasi hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Vaksinasi digelar pemerintah Kota Ambon di Patimura Park, Kecamatan Sidimau, Kota Ambon, Maluku. Ketua Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia, POGI Provinsi Maluku, Dr. Dani Taliap menargetkan 200 ibu hamil akan divaksin hari ini. Sedangkan jenis vaksin yang diberikan untuk ibu hamil di Kota Ambon yakni vaksin Sinovac. Lanjutnya, target keseluruhan ibu hamil di Kota Ambon berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ambon yang memenuhi kriteria dapat divaksin sebanyak 1.980 orang. Dia menjelaskan ibu hamil yang telah divaksin dapat mentransferkan antibodi yang dia miliki kepada janin dalam kandungannya, sehingga mengurangi risiko terpapar virus corona. Pantauan tribunambon.com di lapangan, kegiatan deklarasi vaksinasi bagi ibu hamil dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler. Selain bagi ibu hamil, vaksinasi juga diberikan bagi warga kota yang hendak mendapatkan suntikan pertama maupun suntikan kedua. Untuk diketahui, vaksinasi bagi ibu hamil telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Sebelum divaksin pun akan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dengan kartu kendali khusus. Sedangkan jarak pemberian antara vaksin pertama dan kedua disesuaikan dengan jenis vaksin yang diberikan. Untuk vaksin Sinovac jaraknya 28 hari dari pemberian vaksin pertama. Selanjutnya, Ibu hamil di Kota Ambon mulai divaksin. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler sebut ada data ilmiah bumil aman divaksin. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler meyakinkan ibu hamil aman mendapatkan vaksinasi COVID-19, bahkan berdampak positif bagi janin yang dikandung, bahkan meningkatkan imunitas dan melindungi janin, kata Hadler. Selanjutnya, pemberian vaksin COVID-19 bagi bumil pada awalnya belum bisa dilakukan lantaran belum menemukan kejelasan efek samping pada bumil dan janin. Namun setelah dilakukan penelitian dan uji kelayakan oleh para ahli kedokteran, akhirnya diizinkan. Hadli menambahkan bagi bumil yang divaksin minimal mereka yang usia kehamilan di atas 13 minggu dan dalam kondisi sehat berdasarkan hasil screening. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, POGI Provinsi Maluku, Dr. Dani Taliap menargetkan 200.000 ibu hamil akan divaksin hari ini. Sedangkan total bumil yang memenuhi kriteria untuk divaksin di Kota Ambon sebanyak 1.980 orang. Tak hanya di Patimura Park, vaksinasi bagi bumil juga dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lainnya seperti di puskesmas dan rumah sakit. Kota Ambon sendiri mewakili Maluku sebagai salah satu dari 10 provinsi yang melaksanakan vaksinasi massal perdana bagi ibu hamil. Ya Allah,
Bapak Wakil Direktur Pelayanan RSUD Salusi, Pak Ustadz yang hadir bersama-sama dengan kita di sana. Kita target hari ini 200 orang, ya dari 1.980 orang ya, 1.980 orang di Kota Ambon. Ya, kita target hari ini ada 200, tapi yang hadir, ya nanti kita lihat data terakhir ya, kita lihat data terakhir. Untuk diketahui bahwa untuk launching vaksin pertama hari ini, ya, itu anak saya yang juga wakil ketua PKK Kota Ambon juga itu divaksinasi. Ya, artinya ada kepercayaan. Kalau saya tidak percaya divaksin, buat apa saya aniaya anak saya? Ya, ini untuk kepentingan kita bersama. Hadirin silakan duduk kembali. PTDH Dinas Polri ini alasan oknum anggota Polres Pulau Buru dipecat. Meninggalkan tugas lebih dari 30 hari, Brigpol Fauzi Reza Rabul dipecat secara tidak terhormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Polri itu berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian pada tanggal 28 Juli 2021. Upacara PTDH digelar di Mapolres Pulau Buru dan dipimpin oleh Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febri Kusumawet Maja Kamis 19 Agustus 2021 pagi. Egya menyatakan anggotanya meninggalkan tugas sebanyak 107 hari secara berturut-turut terhitung mulai 26 Agustus 2019 sampai dengan 24 Januari 2021. Egya mengatakan kepada seluruh personil agar selalu dapat menjaga etika, moral, dan perbuatan baik di lingkungan tempat tinggal maupun dalam saat melaksanakan tugas. Dia melanjutkan oknum anggota Polri maupun PNS, khususnya di Polda Maluku, salah satu bentuk implementasi tindakan tegas telah dijalankan oleh Polda Maluku. Ada salah satu penerbitan keputusan Kapolda Maluku tentang PTDH dari Dinas Polri sebanyak 2 personil di pertengahan tahun 2021. Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri beserta hari ini kalau dilihat ada 2 hal berbeda. Petugas Provo siap menghadirkan Pembacaan keputusan Kapolda Maluku. Rujukan berdasarkan keputusan untuk menjaga etika moral dan perbuatan anggota agar tetap berjalan sesuai dengan norma dan jalur yang telah digariskan, maka pimpinan Polri telah berkomitmen untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap setiap penyimpangan personel Polri yang dilakukan oleh oknum anggota Polri maupun PNS, khususnya di Polda Maluku. Belum sampai setahun, proyek jalan 9,7 miliar di Pulau Buru sudah rusak. Belum sampai setahun dikerjakan jalan raya di Desa Basalale, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru sudah rusak. Pekerjaan jalan lapis penetrasi makadam atau lapen memakan anggaran APBD 2020 sebesar 9,7 miliar. Ketua DPD Lumbung Informasi Rakyat Kabupaten Buru, Sarbin Kalidupa menyayangkan rusaknya jalan tersebut. Dia mengatakan pekerjaan jalan tersebut didanai oleh anggaran pinjaman dari SMI. Dia menduga proyek miliaran itu rusak lantaran dikerjakan asal-asalan. Dia juga meminta Kejati Maluku agar segera memanggil Tiong untuk dilakukan pemeriksaan. Prihatin dengan pekerjaan jalan yang
baru seumur jagung, yaitu sekitar kurang lebih 10 bulan. Jalan yang dikerjakan oleh anggaran yang didanai oleh anggaran pinjaman, yaitu dari SMI kurang lebih 10 miliar, yaitu 9 miliar 700 juta itu dianggarkan untuk pembangunan jalan Lapen di Kecamatan Wailata yang dikerjakan oleh saudara Tiong. Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT Vidi Citra Kencana yang merupakan dari APBDP Perubahan Provinsi Maluku tahun 2020. Yaitu di sini nilai kontrak dari 10 Desember 2020 sampai saat ini yaitu baru sekitar kurang lebih 10 bulan, tapi sudah terjadi jalannya sudah mulai berlubang. Nampak sudah berlubang di beberapa titik yang terdapat di ruas jalan tersebut. Ya, saya meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memeriksa kontraktor perusahaan milik PT Vidi Citra Kencana terkait dengan proyek ini. Diduga proyek ini kan adalah proyek asal-asalan, maka kita minta Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa kontraktor tersebut dan segera. Dan saya juga meminta supaya perusahaan ini di blacklist. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 19 Agustus 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri dan kami keluarga besar tribunambon.com mengucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Maluku ke-76. Semoga semakin maju untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi Tribuners, amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.